Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Para sesepuh al-mukarramun, Rusatan al-mubajjal Dr. Ahsan Al-Arjawi Namuni, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Saya ingin bercerita sekitar tahun 1967 atau 68. Saya membaca kitab karangan Syarif Al-Salan yang judulnya Limada Ta'akhkhara al-Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum, yang artinya umat Islam ini kenapa jadi mundur sedangkan yang non-muslim maju semua. Waktu saya membaca di pesantren Babakan Juwaringin, ya sepintas kilas lah, kenapa umat Islam ini mundur. Dan memang iya, di negara-negara Islam atau yang mayoritasnya beragama Islam, ini rata-rata negara-negara terbelakang semua. Ya sudah terbelakang, ya bodoh, ya berantem lulu, bertengkar satu dengan yang lain, saling ejek mengejek, saling hina menghina, saling bunuh membunuh. Itu. Kemudian pada tahun 84 atau 85 saya ke London sana. Saya terkagum-kagum. Melihat apa? Di tembok ada kotak. Lalu orang Inggris itu masukkan kartu, terus pejet nomor, terus keluar duitnya. Saya melongo aja sampai 85-an tuh. Apa itu tuh? Itu yang sekarang namanya apa? ATM. Tahun 85 kita baru sekarang mengenal ATM ya. Belum lama, ya Allah ya Rabbi, tertinggal banget. Apalagi di Jerman, nggak ada orang berkendara lampu merah di terapas tuh, nggak ada. Sampai anjingnya saja mau nyeberangnya lihat lampu merah. Kalau lampunya merah dia nunggu, lampunya hijau baru dia nyeberang jalan. Kalau gitu lebih baik anjingnya orang Jerman dari kita nih. Yang ngantri di kereta api tertib ngantrinya, nggak ada yang ngelonong langsung ke depan. Sepanjang jalan selama di Belanda, saya belum pernah mendengar ada anak kecil nangis di jalan. Ya, kalau di sini kan tiap hari, Mimi, tuku es, Mimi sambil nangis-nangis gitu. Ya, sampai bayi-bayi kecil saja nggak ada yang nangis. Ya, di kereta dorongnya ditaruh di pojok, dititipkan sama penjaga di situ, ibunya belanja, nggak ada yang nangis. Kok kenapa begitu? Ya, jagatnya aman, nggak ada copet, nggak ada rampok, nggak ada maling motor. Apalagi di London, pinggir jalan tuh ya, Pak Dr. Hasan, pinggir jalan di London tuh mobil Rolls Royce tuh diparkir di panjang jalan, sampai ada masalah. Sok di Jakarta sini, kalau mobil dibuka. Nah iya, ya kenapa seperti itu? Makanya Syekh Muhammad Abdul mengatakan bahwa akhlak Islam adanya di Eropa. Nah ini persoalannya.
Nah, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, kenapa kita jadi mundur? Ada beberapa kesalahan-kesalahan umat Islam. Tidak mungkin Allah menghukum kita kalau kita tidak salah. Yang penting kita introspeksi sajalah. Kayak apa khilafah Rasulullah itu hanya dalam waktu singkat diboyong oleh Muawiyah ke Syam. 80 tahun ditumpas sama Allah, pindah ke Daulah Abbasiyah, diserbu oleh Holako Genghis Khan abad ke-11. Sampai sekarang umat Islam belum pernah bangkit lagi. Di Spanyol, negara Islam paling besar di Eropa, juga dimusnahkan Tuhan. Ada apa sesungguhnya? Saya yakin adalah karena kesalahan-kesalahan kita. Betul Pak? Ya, tidak diintrospeksi. Kita hanya bisa meratapi, kita hanya bisa menangisi, tapi tidak pernah bisa memperbaiki. Sebab kebodohan kita adalah kita salah paham. Mari kita ingat pertama kali ketika Nabi Muhammad ingin membangun suatu negara persatu, bangun negara persatuan dan kesatuan dengan visi misi kalimatut tauhid, kata persatuan. Simbolnya adalah la ilaha illallah. Saya pernah bicara begitu. Maksud saya, umat Islam di Indonesia ini hendaknya memprioritaskan masalah persatuan umat di atas segala-galanya. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah melihat YouTube saya kan gitu di Mabes Polri itu. Maksud saya supaya umat Islam ya, meletakkan masalah persatuan menjadi skala prioritas, diutamakan. Sudah berhentilah kita bertengkar satu dengan yang lain. Nggak usah saling kafir mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan, sesat menyesatkan, nggak usah lah. Ya. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Nah, biar Allah yang menentukan di hari akhirat. Di dunia mangga, yang kunut silakan kunut. Jangan maksa yang tidak kunut, yang tidak kunut ya silakan tidak kunut. Jangan menghina orang yang kunut, itu aja persoalannya. Nah, itu maksud saya, malah justru menjadi viral. Ya, menjadi viral. Ya udahlah, saya tidak mau bantah. Maksud saya menggiring pikiran kita supaya kita memprioritaskan persatuan umat ini. Ya, semacam itu kira-kira. Kemudian lagi ibu-ibu sekalian, perlu diketahui bahwa pertama-tama Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul. Kan di Gua Hira ya Bu ya? Betul Bu? Betul, di Gua Hira. Disitulah SK diturunkan oleh Allah. Namanya surat apa? Dr. Hasim Al-Alaq ya, yang awalnya Iqra. Surah apa itu Iqra nih? Surah apa Iqra tuh? Suruh baca. Jadi artinya bahwa ini skenario Tuhan, settingan Tuhan dari langit untuk membangun bangsa yang maju. Itu satu langkah pertama, didiklah rakyatnya, cerdaskan rakyatnya, suruh baca. Jadi artinya sebelum kita disuruh sholat, kita suruh baca dulu, betul? Sebelum kita puasa, kita disuruh sholat dulu, betul? Sebelum kita sholat, kita disuruh baca dulu, betul? Sebelum kita zakat, sebelum kita haji, disuruh baca dulu, betul? Jadi kewajiban pertama umat Islam adalah membaca, belajar. Lah, kenapa jadi seperti ini? Kita jadi bodoh, ya kenapa nggak baca? Ilmu kan datangnya dari membaca. Iya.
Jadi artinya bagi saya sih pembangunan infrastruktur, bikin jembatan, bikin rel kereta api dan sebagainya, bikin sistem undang-undang, revisi undang-undang dan sebagainya tidak menyelesaikan masalah. Yang pertama kali cerdaskan dulu bangsa ini. Dibangun dulu pendidikannya. Sebab kalau sekarang kita bikin sistem untuk anak-anak kita sekarang, dapat dipastikan macet. Terlalu banyak undang-undang yang kita buat dan akhirnya dilanggar sendiri, betul? Buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga. Cerdaskan saja dulu. Nanti kalau anak-anak kita sudah cerdas, mereka akan membuat sistem sendiri yang sesuai dengan tingkat intelektualitasnya. Belum tentu sistem yang kita buat sekarang, undang-undang yang kita buat sekarang akan cocok, akan relevan untuk anak-anak kita nanti. Nanti direvisi lagi sama aja pohon. Satu contoh saja yang gampang ibu-ibu. Di pondok saya ini anak-anak sanawiyah, anak-anak aliyah, SMP, SMA, SMK dan sebagainya. Di kamar mandi itu ditulis dilarang membawa gayung keluar. Ngerti gayung? Ya, cibuk ya. Hilang juga. Sampai bohlatnya juga hilang. Gayung nih akhirnya diikat pakai tambang. Dipakut di tembok. Dicabut. Bikin lagi pakai tambang dicampur dengan kawat biar nggak bisa dibawa pergi. Dipotong kawatnya. Habis kencing harap disiram tiap kamar mandi, tetap aja nggak disiram. Tapi Pak Sekda di WC pendopo ada nggak yang gayungnya hilang? Ada nggak yang berak nggak disiram? Ada peraturannya enggak? Kenapa? Karena mereka sudah cerdas. Tanpa sistem cerdas mereka akan bikin sistem sendiri. Itu persoalannya. Tahun 92 kalau tidak salah, Dr. Hasan, di depan kecamatan dipasang telepon umum 4 unit, 5 unit. Hanya seminggu protol KB hilang kemana tuh, dicongkelin duitnya itu, pakai koin. Hanya seperti apapun yang kita buat. Katanya di jembatan Madura Surabaya juga banyak bautnya dicolongin ya. Itu seperti itu. Cerdaskan saja dulu, itu satu. Jadi umat Islam ini sekarang sudah lupa bahwa belajar membaca adalah kewajiban yang paling sangat penting. Lupa. Kita lebih banyak memprioritaskan ibadah-ibadah seremonial, ibadah-ibadah mahdhah, ya, seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Tapi kewajiban belajar sudah lupa, ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi mengatakan, ini hadisnya apal semuanya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahir. Mencari ilmu itu wajib bagi mukmin laki, mukmin perempuan. Muslim laki, muslim perempuan. Dari liang lahat, dari geyongan sampai liang lahat. Kayak mau nanya nih sama orang sudah angkat, masih meyakini nggak belajar itu wajib? Kalau wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan. Tapi nyatanya, saya mau nanya, kalau bapak-bapak ketinggalan sholat zuhur,
karena jalannya macet, terlewat sholat duhurnya. Merasa berdosa enggak? Baca istighfar enggak? Astagfirullahaladzim. Sholat duhur ketinggalan, baca istighfarnya 15 kali. Tapi berpuluh-puluh tahun kita tidak belajar, tidak ada yang beristighfar. Betul nggak? Kenapa? Karena kita sudah tidak meyakini bahwa belajar adalah wajib. Mengapa saya hari ini bicara tentang pendidikan? Karena ini acara tentang pendidikan juga. Ini penting sekali. Yang hal-hal yang tidak ada urusan agama itu yang dibesar-besarkan. Malah kadang-kadang sampai kepada kita tidak bisa membedakan mana budaya, mana agama. Buah yang paling terkenal di sini buah apa namanya? Rambutan ya? Ibu-ibu kalau makan rambutan merasa dapat pahala enggak? Bapak-bapak kalau makan korma merasa dapat pahala enggak? Ibu-ibu kalau minum aqua merasa dapat pahala enggak? Kalau makan air zam-zam bapak merasa dapat pahala enggak? Itu persoalan. Kalau pakai sarung tidak merasa dapat pahala, kalau pakai jubah dapat pahala enggak? Sampai hal-hal makanan, minuman segala macam, jadi enggak jelas semua. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu tidak sholat, ketinggalan sholatnya, berarti meninggalkan perintah Tuhan. Dihukumnya kapan? Dihukumnya nanti di akhirat. Kalau bapak-bapak tidak belajar, tidak sekolah, tidak mencari ilmu, hukumannya dari dunia sampai akhirat. Paham nggak? Di dunianya susah, ya harus jadi kulit pikul, jadi buruh tani, buat makan saja nggak uruk. Nah uruk teh sudah uruk, warung sudah makan nambah lagi, nggak uruk, makan aja nggak uruk. Iya, untuk beli baju aja nggak ada duitnya, anak sakit juga bisa berobat. Dari dunia sudah disiksa sampai akhirat. Kalau tidak sholat dihukumnya kapan? Nah itu ya. Jadi sampai sekarang ini punten saya sering silaturahmi kepada teman-teman saya sesama kiai. Jarang sekali saya datang ke rumah kiai, di situ sedang baca kitab, jarang. Kebanyakan lagi ngopi. Kecuali ada satu di Kertasmaya, almarhum Yehudi semua itu setiap saya itu dia sedang baca kitab. Kok rajin banget. Ditambah lagi kesalahan kita yang dibaca itu adalah bukan baca tapi ngedres. Bahasa Sapindah Tunajat. Terus saya itu baca takrib, terus baca hikmah, balik lagi Sapinah lagi, takrib lagi, di Anatul Talibin mungkin naik, balik lagi, itu aja berulang-ulang. Nambah ilmu enggak? Ihya Ulumuddin sudah dibaca tahun ini, tahun depannya dibaca lagi. Nambah ilmu enggak? Satu, pertama ngedres. Kalau tolabul ilmu itu setiap saat kita nambah ilmu. Nah kita kembali lagi. Ketika Nabi Muhammad bilang tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu wajib. Saya mau nanya lagi ini. Kalau ketika Nabi menyuruh kita mencari ilmu, ya Rasulullah, ilmu apa yang harus kami pelajari? Engkau menyuruh kami belajar, mencari ilmu.
ilmu apa yang ada pada waktu itu. Betul nggak? Lalu saya nanya lagi, ilmu qiraatus sabah. Qiraatus sabah. Nih, saya mau nanya kepada yang ahlinya gitu, praksi. Ketika Nabi mengatakan tolabul ilmi faridatun, sudah ada nggak ilmu qiraat? Belum ada. Ilmu tafsir, ilmu hadis, mustalah hadis, ilmu fikih, qawaidul fikih, usul fikih. Mungkin nggak Nabi menyuruh orang mencari ilmu yang ilmunya belum ada? Logika dulu. Jadi maksudnya suruh nyari ilmu apa? Ya ilmu yang ada waktu itu. Yaitu berupa ilmu pengetahuan yang sifatnya mencari keterampilan. Jadi yang menyebabkan orang jadi susah hidup itu, bikin kusen nggak bisa, nambal ban nggak bisa, ngelas mobil nggak bisa, ngecat mobil nggak bisa, bikin gendeng nggak bisa, bikin sepatu nggak bisa, karena tidak ada kebisaan, tidak punya keterampilan, hidupnya susah. Nah, respon terhadap perintah Nabi untuk mencari ilmu, kemana mereka belajar? Menyebar. Belajar ke Mesir, belajar bikin kertas, belajar ke Persia, belajar tata negara, belajar ke Yunani, belajar filsafat. Ya, pesantren Cadampingan mah belum ada. Pesantren Arjawinangun sudah ada belum? Belum ada. Jadi ilmu apa yang dicari? Ya itulah persoalannya. Itu satu kesalahan dikiranya. Kemudian lagi, dosa-dosa kita ini adalah kita membuat dikotomi dalam keilmuan. Yaitu ada ilmu agama, ada ilmu umum. Betul? Sekarang saya mau nanya, ilmu agama itu seperti apa? Jujur aja sekarang, kita jujur. Waktu Nabi masih hidup ada tafsir dulu. Ada qiraat bukan? Ada usul fikih enggak? Ada qawaidul fikih enggak? Jadi ilmu agama itu ilmu yang tidak diproduk oleh Kanjeng Nabi, tapi diproduk oleh para sahabat dan tabi'in setelah itu. Jadi ilmu Islam atau ilmu peradaban Islam. Nah itu yang jadi persoalan. Yang sudah ada ya matematika, fisika, filsafat zaman itu ya sudah ada, tapi ilmu agama nggak ada. Jadi ilmu sekalian, ini nggak jelas. Ilmu agama, ilmu nggak jelas. Dampaknya melebar kemana-mana. Ketika bapak-bapak mengeluarkan zakat, kan dibagikan kepada fuqara masakin, kan? Kepada sabilillah, pada ibnu sabil, betul? Bapak-bapak kalau zakat itu dikasihkan kepada guru yang ngaji, guru Al-Quran, guru tajwid, guru fikih, ya kan gitu. Ada nggak yang bagi zakat buat guru matematika, guru fisika? Itu bukan ilmu agama. Seperti itu. Ya, jadi betapa kita dosanya kepada Allah membagi-bagi ilmu semacam itu. Jadi nggak jelas nantinya mana agama mana umum, nggak jelas. Ya, kita ini stereotip, hanya mengulang-ulang ilmu agama, ilmu umum, ilmu agama, ilmu umum. Seperti agama nggak jelas. Kalau mau ada dikotomi, ada pembagian spesialisasi keilmuan boleh. Tapi bukan ilmu agama, ilmu umum, tapi ilmu dunia, ilmu akhirat. Itu aja mungkin yang ada. Jadi nanti ilmu agama itu apa? Jangan disebutkan ilmunya, yaitu ilmu yang dimanfaatkan
hanya untuk kepentingan dunia. Kalau ilmu akhirat, ilmu yang dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat. Seperti apa? Ya tergantung kita yang memakainya. Kalau dipakai buat cari dunia, ya namanya ilmu dunia. Kalau untuk cari akhirat, oke. Saya kalau sakit gitu, datang ke Dokter Idris di Jatibarang depan masjid. Selesai berobat, saya tanya, "Dok, berapa?" Nah, udah salaman aja deh. Ini obatnya udah, ambil aja sudah. Makasih, yuk, salaman dah. Saya pikir karena saya kiai dihormati sehingga tidak diminta bayaran. Ternyata saya satu ketika masuk di dalamnya ada pasien, ibu-ibu, ya nenek-nenek udah tua, sarungnya udah tayangan, harus ditayangan sama bentingnya, sambil buka benting. "Pinten dok, pinten." "Udah bu, salaman aja. Ini obatnya nih udah dikasih." Obat yang dikasih, periksanya gratis semuanya. Ternyata untuk orang-orang miskin digratiskan semuanya. Dia dokter yang Bapak sebut ilmu umum, tapi ternyata dia untuk menolong orang-orang miskin. Ilmu dunia apa ilmu akhirat? Ilmu dunia apa ilmu akhirat? Sekarang sebaliknya, belajar tafsir, belajar hadis, belajar usul fikih, ya sampai jadi mubalig ya. Begitu dilamar, bisa datang nggak ke Cikampek Pak? Bisa. 80 juta bu, DP dulu 15 juta. Nanti yang sampai kola ta'ala, kola rasul, kola ta'ala, tapi harganya berapa? 80 juta. Ilmu dunia apa ilmu akhirat? Punten saja yang marah ya kok, para mubalig. Dan saya mengajak teman-teman saya yang suka pasang tarif tuh, sesama mubalig, bilang, jangan pasang tarif, kita kan berdakwah, masa dakwah ada tarifnya? Nenek moyang saya, bapak tua saya, kakek saya dulu berdakwah, boro-boro dapat duit, keluar duit Pak. Iya, tanahnya diwakafkan, ngaji yang nggak ada SPP-nya semuanya itu. Sampai rumahnya mau dibakar rumahnya. Buyut Raden Saleh itu dibakar rumahnya. Buru-buru dapat duit. Ya. Kalau saya enak, datang dijemput, pulangnya dianterin, dikasih makan yang enak-enak. Nanti pulang salaman kersok ada. Ini kan bohong-bohong semua ini. Saya ajak jangan pasang tarif doang, dan niatin lillahi. Apa komentarnya? Kalau nurutin Buya Sakur, ya kelantip di mangan. Bisa-bisa nggak makan saya. Oh, jadi begitu. Jadi ngajak orang tiap hari untuk percaya kepada Allah, Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, yang maha hidup, yang maha perkasa, yang maha kaya. Yuk kita bekerja kepada Allah. Ternyata tidak percaya bahwa kalau kerja sama Allah nantinya nggak bisa makan. Diajak untuk mengabdi kepada Allah, menyebarkan agamanya, jangan minta upah. Ketakutan tidak makan, berarti dia tidak yakin bahwa kalau bekerja kepada Allah akan dibayar. Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kau nafkahkan, Allah akan berikan penggantian. Jadi kalau engkau belum percaya, engkau belum punya iman dalam hatimu, jangan ngajak-ngajak orang supaya tidak percaya seperti kamu itu. Orang kerja di Saudi dibayar enggak? Kerja di Hong Kong dibayar enggak? Kerja di Jepang dibayar nggak? Kerja sama Allah dibayar nggak?
nggak makan. Ya kan aneh. Aneh bin ajaib semacam itu. Jadi sekalipun ilmunya ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih sebagainya, tapi ketika mau digelar ke masyarakat, dia menuntut upah ilmu agama atau ilmu umum, ilmu dunia apa ilmu akhirat, ilmu dunia. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, oke, kita nanti ada tadi saja oleh para itu diminta ada dialog ya. Ya kita setengah jam saja. Nanti kesananya dialog. Kalau dialog itu artinya saya menimba ilmu, Pak. Dialog itu saya menimba ilmu sesungguhnya. Ditambah lagi, kita meyakini bahwa Kanjeng Nabi itu buta huruf. Ada Sayyidina Muhammadin al-Ummi kang buta huruf. Ibu-ibu, Kanjeng Nabi itu buta huruf apa bisa baca, Bu? Bapak-bapak, Kanjeng Nabi buta huruf enggak? Jangan-jangan, ini punten aja, jangan-jangan umat Islam itu tidak rajin membaca karena meyakini nabinya buta huruf. Jadi kalau ada orang buta huruf itu tidak pernah merasa berdosa, nyong Nabi juga buta huruf. Mumpung ada Dr. Asyid, nanti bisa kita diskusikan di sini. Kalau kita disuruh sholat dan kita tidak sholat, dosa enggak? Dosa. Kita disuruh puasa, tapi kita tidak melakukan puasa, tidak melaksanakan perintah Allah, dosa enggak? Iqra, bacalah. Nabi Muhammad disuruh apa? Ternyata Nabi Muhammad tidak bisa membaca, berarti melaksanakan perintah Allah enggak? Kak, ngecek dulu. Satu. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menugaskan kita kecuali dalam kemampuan kita. Benar? Kalau orang yang tidak bisa berdiri, sholatnya harus berdiri. Nah, boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh tiduran. Tuhan tidak akan memaksakan kita melakukan pekerjaan di luar kemampuan kita. Kalau Allah menyuruh Iqra, bacalah hai Muhammad, sedangkan Allah tahu dia tidak bisa membaca, apa itu masuk akal nggak? Allah menyuruh orang yang tidak bisa membaca, suruh membaca. Pak Dede tidak bisa bahasa Inggris, saya suruh pidato bahasa Inggris, bener nggak? Jadi Nabi Muhammad buta huruf gitu. Yang ketiga, Nabi Muhammad kalau dapat wahyu ngajak, panggil sahabat, para juru tulisnya suruh ditulis. Saya baru saja dapat wahyu, bunyinya begini-begini, tulis. Ya, ada juru tulisnya kan? Betul Pak Dr. Asyid, ada juru tulisnya ya. Setiap juru tulis menulis ayat-ayat Al-Quran. Nabi mengecek nggak kebenaran tulisannya? Mana lihat? Saya juga sama di pondok, bikin surat untuk bupati, proposal. Ini Buya, tinggal tanda tangan. Sebelum saya tanda tangan, saya baca dulu dong, saya koreksi dulu. Nah, Nabi itu menyuruh sahabat itu dikoreksi nggak setiap saat? Ini pertanyaan besar. Kalau beliau tidak bisa menulis dan membaca, berarti tidak dikoreksi kan? Apa ini mungkin adanya kiroat sahabat semacam itu?
Nanti minta penjelasan Pak Dokter. Iya, kita lagi bicara masalah keilmuan. Itulah menjadi banyak persoalan. Ya, sebetulnya dalam pikiran kita Ibu sekalian, kalau orang buta huruf tuh orang goblok, orang pinter. Kategorinya nih masuk orang pinter, orang bodoh. Sekarang ada nggak orang buta huruf yang pinter? Oke. Ada teori lain, mungkin juga bisa kita pertimbangkan. Nabi itu bukan pinter, tapi cerdas. Makanya bukan zaki, tapi fatona. Namanya jenius. Fatona itu jenius, ya. Jenius. Oke. Mungkin saja seorang yang jenius nggak bisa baca. Mungkin terjadi nggak? Ya, mungkin. Jadi artinya bahwa ini jadi persoalan besar sesungguhnya. Nabi bisa baca atau tidak? Nah, karena umat Islam meyakini Nabi tidak bisa baca, sehingga akhirnya orang-orang buta huruf yang ada di sekitar kita tidak malu mengklaim dirinya Muslim. Orang buta huruf merasa bangga saya Muslim dengan kebuta hurufannya itu. Ya kenapa? Karena diyakini nabinya juga buta huruf dan semacam itu kira-kira. Jadi saya kira ini sebelum nanti Dr. Hasan menjelaskan kepada kita, saya ada hipotesa aja nih. Mungkin tulisan Arab waktu itu yang belum ada titik, belum ada koma, ya, ba, ta, sa, ya, na, ya, itu gambar jukung. Kalau gambar jukung itu bisa dibaca ba, bisa dibaca ta, bisa dibaca sa, bisa dibaca ya, bisa dibaca na. Ribet enggak? Nih, tetangganya Arjunangun ada pondok Kempek. Kalau huruf hidupnya dihilangkan, KM PK ya, boleh kan dibaca Kempek, Kempek, Kompok, Kimpik, Kempok, Kempek, mana yang benar? Itu bisa dibaca. Kemudian juga tulisan, kalau kita baca artefak-artefak lama dari mushaf Al-Quran, saya nggak bisa baca. Jujur aja, saya tidak bisa membaca artefak-artefak Al-Quran yang belum ada titik-titik itu. Saya nggak bisa baca. Kecuali saya sudah hafal, ya mungkin dikira-kira begitu. Nah, semacam itu. Jadi artinya bahwa seperti ada di qiraat yang ada Rabbana ajil lana qittana, betul. Ada lagi Rabbana ajil lana faslana qabla yaumil hisab. Ada lagi Rabbana ajil lana qittana, ya, qabla yaumil hisab. Ada qittana, ada faslana. Setelah saya lihat tulisan Al-Quran pada periode awal, memang hampir mirip tulisannya. Iya, karena fa itu nggak ada titiknya, kok ada titiknya. Jadi bisa fa, bisa qaf. Maksudnya ini kayak to. Alifnya tuh memanjang, panjang sekali kalau to. Jadi kayak lam. Jadi akhirnya terjadi dua bacaan berbeda. Rabbana ajil lana faslana qabla yaumul hisab, dan bisa dibaca Rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Betul begitu rasanya. Nah, itu mungkin karena nah, itu mungkin itu bukan kesalahan Nabi, tapi saya menduga kuat Nabi pasti mengkoreksi, pasti check and recheck sampai kepada tulisan itu menjadi betul. Kalau bisa ngecek berarti bisa baca enggak? Saya mau nanya, apa sih beratnya meyakini Kanjeng Nabi bisa baca? Susah banget sih. Apa mengurangi kenabian? Mengurangi martabatnya kalau Nabi bisa baca? Nah, ini persoalannya. Kadang-kadang dugaan Nabi Muhammad tidak baca itu
ada tujuan-tujuan tertentu. Dan tujuan itu bukan tujuan buruk, bukan tujuan jahat, tujuannya baik, ya. Tetapi salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Salah kebijakan ya. Jadi mungkin tujuannya adalah untuk meyakinkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan, bahwa Quran adalah kalamullah, bukan karangan Kanjeng Nabi, bukan anggitan Kanjeng Nabi, bukan pikiran Kanjeng Nabi, supaya kita yakin itu kalamullah, bukan karangan Kanjeng Nabi. Terpaksa Nabi Muhammadnya dibuta hurufkan. Bagi saya, mengajak anak-anak saya untuk meyakini Quran kalamullah, tidak perlu nabinya dibuta hurufkan. Mari kita buktikan dengan kajian-kajian tekstual bahwa ini tidak mungkin karangan manusia kalau bukan firman Tuhan. Betul? Saya kira seperti itu aja. Inilah satu pendahuluan pengajian rasional. Ya. Dan kita buka belum, mana MC-nya mana? Iya. Maka kita tutup dulu dan kita nanti buka dialog. Ibu-ibu kalau mau bertanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bapak-bapak hadirin atau ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikatakan oleh Buya, saya sangat tertarik terkait masalah akhlak. Tadi mengatakan kita Islam ini sudah langkah, banyak kemunduran lah boleh dikatakan. Kita kembali kepada akhlak itu, Buya. Bagaimana mengimplementasikan terkait masalah akhlak dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang sistem pendidikan. Tidak ada klausul dalam pasal untuk mendidik budi pekerti secara eksplisit maupun implisit. Saya yakin dalam undang-undang itu mungkin ada perubahan yang akan menghancurkan tataran Islam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita bicara akhlak. Sebelum kita bicara panjang lebar tentang akhlak, kita dari perspektif kajian terminologi sebagai salah satu rumpun ilmu linguistik. Saya pertanyakan dulu, yang Bapak maksudnya akhlak itu akhlak bahasa Indonesia apa akhlak bahasa Arab? Karena akhlak itu adalah bukan bahasa kita, tapi bahasa Arab. Sama nggak akhlak bahasa Arab dengan akhlak bahasa Indonesia? Setiap istilah yang diambil dari bahasa asing selalu berubah dan berbeda, bahkan sampai bertentangan. Mari kita bahas dulu, akhlak itu apa dalam bahasa Arab? Akhlak itu adalah kosakatanya terdiri dari 3 huruf kho, la, ko, betul? Kho, lam, ko, kholaqah, kan begitu. Allah namanya apa? Khaliq. Kalau kitanya makhluk. Kalau alamnya semestanya namanya khalqun, al-khalqu, al-khaliq. Kalau budi pekerti al-khuluq, innaka la'ala khuluqin. Jadi kita mengambil kata akhlak itu adalah dari bentuk jamak. Mufradnya
al-khuluq wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan innaka la'ala akhlaqin. Ya, khuluq itu mufrad, jamaknya akhlak. Jadi kita mengambil istilah akhlak itu sudah berbentuk jamak, betul? Seperti alimun mufrad, jamaknya ulama. Yang kita terima alim apa ulama? Ulama. Yang satu orang, ini ulama besar. Berapa orang ulamanya? Ada Dr. Hasim, ini ulama Cirebon, ulama besar. Ada berapa orangnya? Dr. Hasim berapa orangnya? Kok ulama? Sudah itu ditambah lagi alim, ditambah lagi para. Kacau balau nggak? Nah, itu persoalan. Jadi akhlak yang dijamin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Atau kalau kata penyair Ahmad Syauqi, fa innal umamul akhlaqu ma baqiyat hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat akan tegak ketika akhlaknya tegak. Umat akan runtuh ketika akhlaknya runtuh. Begitu kata seorang penyair Syauqi dari Mesir. Kalau akhlak diartikan sopan santun, tata krama, saya mau nanya. Kalau bapak-bapak mendidik anak-anak pakai bahasa kromo inggil, bahasa bebasan. Kalau anak-anak kita bahasanya bahasa bebasan semua, dijamin maju nggak? Kalau lewat sama orang tua, kalau di Jogja bilangnya nyuwun sewu, ya. Kalau di sini, hapunten, hapunten. Anak-anak kita kalau lewat hapunten, maju nggak? Saya mau nanya lagi, kalau orang Cikampek ya, Cikampek, sholat semua, maju nggak? Pakai jenggot semua, maju nggak? Jadi yang menjamin akhlak yang mana? Nah, itulah yang jadi persoalan. Di sini saya ingin menjelaskan. Akhlak-akhlak yang dijamin membuat orang jadi maju, jadi makmur, sejahtera, itu adalah dari kata khalaqa, maknanya penciptaan. Jadi akhlak dalam Islam itu adalah moralitas, bukan hanya pergaulan antara manusia dengan manusia. Bukan hanya pergaulan manusia dengan Tuhan, tapi juga pergaulan antara manusia dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya, juga pakai moral. Telepon genggam, telepon umum di depan Kecamatan Kertasmaya, seperti saya ceritakan, dipasang 1 minggu. Sekalipun kita bergaul dengan teknologi modern, perlu akhlak enggak? Perlu akhlak. Milik kita bersama, ya kita rawat, kita jaga, bukan dicongkeli duitnya. HP, teknologi modern, bukan main. Dunia dalam genggaman, saya bisa bicara dengan teman-teman seluruh dunia, betul? Perlu akhlak nggak kita bergaul dengan HP? Anak-anak kita tidak berakhlak. Karena yang dibuka bukan situs-situs tentang ilmu pengetahuan, tapi gambar-gambar yang jorok-jorok ini. Betul nggak? Itu akhlak. Jadi akhlak yang perlu kita warisi dari Kanjeng Nabi, innaka khuluqin azim, itu bukan akhlak pakaiannya, makanannya, minumannya, sendalnya. Bukan. Yang perlu kita warisi adalah kejantanannya, kesetiaannya, kejujurannya, kedisiplinannya, kebersamaannya, kebesaran hatinya. Itu yang kita wariskan. Kalau masalah pakaian kalmas urusan-urusan budaya. Itu budaya. Yang di sana mah nggak ada rambutan ya, makanya korma. Kalau di sini makannya apa? Rambutan. Nggak ada korma. Kalau pengen korma ya harus impor. Kalau impor pakai duit enggak?
Tuhan menciptakan rambutan untuk orang Cikampek itu adalah vitamin-vitaminnya, sari buahnya itu diperlukan untuk tubuh kita yang hidup di Cikampek ini. Di Arab yang kering kerontang, kurang air, yang udaranya panas, Allah ciptakan buahnya buah korma. Ya, di dalamnya ada glukosa, ada ini, vitamin ini yang dibutuhkan oleh orang Arab yang udaranya panas sampai 45 derajat. Cocok untuk mereka. Jadi buah-buah yang dibuat oleh Allah dimanapun itu untuk orang yang tinggal di situ cocoknya. Ya, saya tidak melawan Kanjeng Nabi bahwa di korma memang ya ada kemanfaatan kalau yang kena diabetes itu ya menghindari gula, tapi korma nggak boleh kalau korma. Kenapa? Karena tidak mengandung kadar gula yang berbahaya untuk tubuh kita. Memang iya ada. Tetapi kalau mangga kita makan, apalagi rambutan, kesemot, masih ada kesemot. Bengkoang masih ada. Apalagi kokosan, kepundung. Udah masih. Yang asam-asam. Ya karena kita udaranya lembab seperti itu, kita perlu yang asam-asam. Jadi lebih sehat kita kalau makan buah-buahan lokal yang ada. Itu hidangan dari Allah buat kita kok. Nah, ketika kita bergaul dengan buah-buahan, perlu akhlak enggak? Bergaul dengan teknologi, perlu akhlak enggak? Berdengan orang tua, kesepuan, perlu akhlak enggak? Iya, sampai mendetail. Kalau kepada dokter Ahsin kita menunjuk pakai jempol dong. Monggo dipun rasakan pakai apa? Kalau sama Pak Dede pakai apa? Eta jelmana tak? Eta jelmana tak? Maksudnya niki tiangnya pakai jempol. Hal mendetail semacam itu. Jadi artinya bahwa akhlak yang Bapak maksudkan adalah bukan tata krama, bukan etika, bukan apalagi pendidikan apa? Budi pekerti. Akhlak dalam bahasa Arab itu menyeluruh. Ya budi pekertinya, ya moralnya, ya kan begitu. Anggapunya dan sebagainya. Itu kalau kita semua menggunakan akhlak yang semacam itu seperti dalam Al-Quran, hidup kita akan nyaman kok. Iya. Tapi kembali lagi persoalannya. Bagaimanapun akhlak ini akan bergerak dan bergeser dari waktu ke waktu. Pada zaman dahulu, ibu-ibu, istrinya kiai, itu pakaian kehormatan sesuai dengan akhlak pada zaman dahulu. Pakai kebaya, betul Bu? Terus yang dilipat-lipat ini apa namanya tuh? Wiron. Ininya dilipat-lipat tuh. Ya. Terus pakai atasnya kebaya Bu ya? Kebaya. Kebayanya yang paling bagus waktu itu brokat. Brokatnya warnanya putih. Pada waktu itu belum ada furing. Masih merayang, kelihatan. BH-nya merah. Kelihatan nggak Bu? Sudah, kita jangan mengatakan istri kiai zaman dulu tidak berakhlak. Itu maksud saya. Karena pada zaman itu, pakaian kebesaran yang sangat terhormat adalah baju brokat, berwarna putih, nggak pakai furing, sehingga BH-nya yang berwarna merah kelihatan, dan kudungnya asal nyangkol di kepala, nggak jilbab seperti ini. Saya tidak mengatakan bahwa ibu-ibu lebih baik daripada istri-istri kiai zaman dulu, karena zaman sudah berbeda. Jadi artinya pada akhirnya bahwa akhlak ini ya akan berkembang sendiri dengan kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai sosial itu terus berkembang. Betul enggak? Kalau di pesantren lain
anak santri menghadap kiai, datangnya ngesot pakai lutut, betul. Saya marahin mereka, bangun, jangan begitu. Saya anti feodal. Ya, saya bermoral enggak? Saya berakhlak enggak? Karena bagi saya bukan itu yang penting. Terus ada lagi santri perempuan. Saya di depan, matanya ke sana. Anu Pak Kiai, bulan niki badhe wonten dulu. Ngomong yang ngadep kita. Cara begitu sopan dianggapnya. Itu namanya tata krama atau etika atau apa? Tata krama, etika, sopan santun, budi pekerti. Nah, itu Pak perilaku sehari-hari. Akhlak mulia itu ada dalam hati kita. Membela kebenaran, kedisiplinan, etos kerja, kesetiaan, itu yang perlu. Ya, ada pun pakai bahasa-bahasa. Bu, tolong dimaklumi, lagi ngaji, ada anak santri perempuan bangun, garap mandi no, garap nguyu, ya bicur. Nguyu itu apa? Pipis ya? Nguyu. Pantas enggak? Santri ngomong kayaknya itu nguyu. Kalau etika kita dulu enggak ya, saya mah enggak ada urusan. Ya udah selesai. Sepondok Cadang Pinggan hanya 1-2 orang yang ngomong saya dengan bebasan. Saya tidak menuntut bahasa bebasan, bahasa Promoinggian. Yang penting kamu jujur, kamu jantan. Iya dong, punya sikap hidup, punya tujuan, punya visi dan misi. Kamu mau jadi apa? Tidak belajar yang rajin semuanya. Itu yang penting. Itu yang penting, kejujuran, amanah. Jadi itulah maksudnya akhlak yang kita inginkan, jangan salah paham. Yang akhlak yang membawa kemajuan adalah bukan sekedar tata krama, tetapi kita memperlakukan apa saja di dunia sesuai dengan penciptaannya, memanfaatkan apapun sesuai dengan penciptaannya. Itulah akhlak. Allah yang namanya khaliq, kita namanya makhluk. Budi pekertinya al-khuluq. Jadi khalaqa mencipta. Jadi semua apa yang ada kita memperlakukan semua makhluk Allah sesuai dengan penciptaannya, tujuan penciptaannya. Alkohol itu buat ngebersihin koreng, paham Bu? Luka pakai alkohol, itu benar. Tapi kalau diminum benar nggak? Itu persoalan. Bunga anggrek bagus nggak Bu? Kalau ditaruhnya di vas bunga. Kalau ditaruh di periuk bikin rumba, bener nggak? Kalau topi dibuat untuk apa? Dipakai. Di mana dipakainya? Kalau ditaruh di kaki, itu tidak berakhlak. Jadi akhlak ini kita menggauli teknologi, radio, TV, HP, ya kan begitu. Apalagi Instagram, YouTube, apalagi Twitter, Facebook, itu digunakan sesuai dengan penciptaannya. YouTube itu untuk berkomunikasi, namanya medsos, dipakai untuk berkomunikasi, membangun kerjasama, ya kan begitu. Tukar pikiran, bukan untuk caci maki, bukan menghujat orang, betul nggak? Berakhlak nggak nih kalau dipakai untuk mengkafir-kafirkan orang? Itu maksud saya. Jadi persepsi tentang akhlak harus kita perluas, tidak terbatas kepada sopan, santun dan tata krama saja. Oke, terima kasih gitu. Satu lagi deh terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Syukur yang saya hormati. Alhamdulillah kita telah mendengar. Tadi sedikit saya mendengar tentang penjelasan ayat Al-Alaq atau surat Al-Alaq Al-Iqra, di mana beliau telah menyampaikan
bahwa penjabaran pendekatan rasionya sangat kuat gitu. Mungkin untuk beliau Buya Syakur sangat mumpuni dengan keilmuannya. Namun bagi saya yang ada di kampung, pendekatan dengan masyarakat menggunakan rasio seperti itu ada kekhawatiran, Yai. Ada kekhawatirannya, jadi takut melanggar sebuah hadis bahwa siapa orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan rasio, naudzubillahi min dzalik, famaq'adahu minan nar. Itu yang kami khawatirkan sementara ini, Yai. Saya bukan tidak setuju dengan penjabaran secara rasio yang disampaikan oleh Buya dengan intelektualnya, saya sangat setuju. Namun bagaimana bagi kami sendiri yang ada di kampung ini untuk supaya masyarakat tidak menjabarkan semaunya sendiri, begitu barangkali Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya lagi-lagi kemajuan teknologi, science and technology itu harus diimbangi dengan kemajuan di bidang akhlak, betul nggak? Demikian juga perubahan pemikiran, pemahaman agama juga harus diimbangi dengan peningkatan kecerdasan dan intelektualitas umat, betul nggak? Kalau masih goblok, saya juga sama nggak berani ngomong begini nih. Tapi ini kan karena di pesantren. Kalau ngomongnya di terpencil ini, saya nggak berani ngomong. Nggak bakal paham, paling ditinggal pergi pulang. Orang ngerti. Iya, itu semacam itu. Tetapi kita jangan menunggu situasi membaik. Cobalah kita kondisikan saja sedikit demi sedikit. Sebab nanti pada akhirnya agama-agama yang kita wariskan kepada anak-anak kita, nanti kalau anak-anak kita sudah cerdas, sudah pada jadi sarjana, ketika agama Islam ini tidak rasional, akan ditinggalkan oleh anak cucu kita. Betul nggak? Siapa yang bertanggung jawab? Saya juga nyaman, Pak, menyampaikan apa adanya di kitab, sudah saya dihormati. Yang penting saya habis ceramah dikasih badogan yang enak-enak, pulang dikasih duit, saya amankan daripada saya membuat banyak orang jadi ngemusuhin saya. Apa sih untungnya? Tapi saya bekerja hanya untuk Allah. Ya, saya bekerja untuk Allah. Dan ketika saya diundang juga saya lillahi ta'ala, niatnya lagi berdakwah, seperti orang macul ke sawah, saya bawa cangkul. Tetapi ketika lagi macul ada belutnya, ya saya ambil, nggak ada masalah. Tapi jangan dari rumah niatnya cari belut. Nanti yang digali yang ada lubang-lubangnya saja. Yang dalam makin dalam, yang tinggi makin tinggi, tambah bocak-bacak, malah sawahnya tidak tergarap. Betul nggak? Malah justru yang mencangkulnya benar, dapat belutnya lebih. Iya, jadi kalau dibuka amplopnya isinya 100.000, ya udah alhamdulillah. Pas cukup buat beli bensin. Pak Kiai, punten nggak ada amplopnya, nggak apa-apa kok. Sok mangga, Pak Sekda dicoba. Saya nggak minta, betul. Saya nggak hanya untuk Allah, saya coba begitu. Nah, ketika saya menyampaikan ada yang paham, yang enggak, itu biasa. Tidak semua orang pemahamannya sama. Ada yang menerima, ada yang menolak, wajar. Ya, kalau kita tujuan hidup kita dari awal niatnya ingin menyenangkan semua orang, mustahil terjadi, pasti gagal. Dan kalau kita mencapai 80% sudah hebat. Nah itu, 80% udah hebat. Kanjeng Nabi juga sama, memulai hal semacam ini susah payah. 13 tahun di Mekah hanya dapat orang 100, tidak lebih. Saya alhamdulillah, ya, hanya beberapa tahun sudah banyak teman, sampai lama lupa semua banyaknya, ya kan.
Kemudian Nabi yang dihadapinya orang-orang buta huruf, orang primitif. Saya malah alhamdulillah yang hadapi sudah bisa baca tulis, sudah tamat SMP, tamat SMA, tamat aliyah, sudah sarjana. Saya lebih enak kok. Ngomongnya nggak usah jerit-jerit, sudah ada mikrofon. Iya, sebenarnya kenyamanan. Jadi Bapak sekalian, tetap rasionalitas itu diperlukan dalam beragama. Adapun tentang hadis Nabi, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an, nah di sini letak beda penafsirannya. Bi ra'yihi, kalau dengan pikirannya betul. Tapi bi ra'yihi dengan waduknya ini enggak benar. Jadi Al-Qur'an ditafsirkan adalah bukan dengan logikanya, tapi dengan kepentingannya. Ini yang masuk neraka. Orang Mu'tazilah menafsirkan Al-Quran ditarik-tarik kepada mazhab Mu'tazilahnya, betul? Orang Syiah menafsirkan Quran ditarik-tarik ke mazhab Syiahnya, betul? Ahli Sunnah wal Jamaah juga sama, ditarik-tarik ke Ahli Sunnah wal Jamaahnya, dan seterusnya. Banyak Al-Quran dipakai untuk mentungin orang, untuk menghujat orang, pakai qala ta'ala dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Nah, buktinya apa? Al-Quran ditafsirkan dengan logikanya, bukan dengan kepentingan. Itu persoalannya. Itu betul hadisnya, tapi tafsir biro itu dengan kepentingannya, bukan dengan logikanya. Al-Quran sekarang yang kita baca dari mulai Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Marawi, Al-Baghawi sampai sekarang, semua itu penafsiran dengan logika mereka masing-masing, sehingga akibatnya penafsiran Al-Quran berbeda-beda. Betul? Bab sholat, rujukannya Al-Quran. Yang terjadi apa? Sholat kita berbeda-beda. Dari mulai takbir sampai nunjuk berbeda-beda. Ada takbir di atas kepala, ada takbir di atas telinga, ada yang di bawah telinga, ada yang jelkipak begini. Ada yang di ubang-ubang. Setelah itu ada yang sedekap di dada, ada sedekap di bujal, ada yang sedekap santai, ada yang pegang kantong barangkali ada copet. Betul enggak? Sampai tasyahudnya ada yang digoyang. Kalau kita kan asyhadu an la ilaha illallah, baru ngecepat. Illallah. Ada lagi yang asyhadu langsung cepat. Begitu anna Muhammad Rasulullah, ada yang turun, ada yang tetap ngacung aja. Kita ngacung aja ya. Nah, kalau di sana turun lagi. Itu sampai tasyahudnya, ada yang sampai dajjal disebutin ada. Nah, Nabi bagaimana sholatnya? Ada yang baca Fatihah. Dalilnya la sholat liman la fatihatalah. Tidak sah sholat yang tidak baca Fatihah. Ada lagi yang tidak baca Fatihah. Dalilnya ada Al-Quran. Idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Quran. Apabila sholat, bacalah yang paling gampang. Ya udah kulhu aja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Boleh. Atau ada yang pendek lagi. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Boleh. Ada lagi yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tidak pakai basmalah. Di Mekah pakai basmalah enggak? Langsung Alhamdulillah. Jadi baca tuh enggak. Ada lagi yang baca tapi pelan-pelan. Ada yang baca keras. Ini dalam sholat yang menjadi imaduddin saja, prakteknya berbeda-beda. Kalau berbeda-beda, pakai akal enggak?
Ya karena pakai akal masing-masing sebagai bukti bahwa akal kita ini tidak ada yang sama. Perbedaan pendapat menunjukkan itu hasil otak, hasil pikiran, betul nggak? Terus bilang apa lagi? Imam Syafi'i, rambutan tidak wajib zakat, nandur cabai nggak wajib zakat. Maksudnya ini, nandur bawang, semangka tidak wajib zakat. Yang wajib zakat apa? Maksudnya beras, padi, jagung, kacang kedelai, kacang hijau yang bertahan lama dan yang menjadi makanan pokok. Kalau Abu Hanifah, semua apa saja zakat sirah itu pokoknya yang tumbuh dari bumi. Ini akal-akalan bukan? Akal-akalan bukan? Menurut Allah wajib zakat nggak tuh rambutan tuh? Yang nggak tahu. Masa kita menyalahkan Imam Abu Hanifah? Masa menyalahkan Imam Syafi'i? Banyak. Sebetulnya mah, suka tidak suka, kita hidup di dunia, ya pakai otak. Kalau nggak gimana? Ya dong. Adapun persyaratannya orang menafsirkan Quran, memang saya setuju ada persyaratannya. Bisa ilmu nahunya, bisa ilmu sorofnya, bisa ilmu ma'aninya, ilmu wajiannya, ilmu badainya, psikolinguistiknya, sosiolinguistiknya, antrolinguistiknya, morfologinya, sintaksisnya, dan banyak segudang ilmu. Itu perlu dikuasai. Saya setuju. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh pakai otak, ya mungkin nggak kalau mullah kita baca saya nggak pakai otak, nggak pakai pikiran. Nah itu. Nah terakhir saya ingin tahu, ibu-ibu bisa membaca Al-Quran, kalau tidak bahasa Indonesia minimal tahu makna globalnya lah, yaitu baca terjemahannya. Tetapi terjemahan Al-Quran yang dilakukan oleh Kementerian Agama punten banyak salahnya, harus direvisi. Saya sudah usul berulang kali dari dulu zamannya Menteri Agama Pak Munawir Syadzali, sudah usul ini terjemahan direvisi. Karena apa? Karena ini sudah beda sekali artinya. Beliau setuju, tapi alasannya dananya nggak ada. Jadi tolong Bapak-Bapak dukung saya mendesak pemerintah untuk menerjemahkan ulang, merevisi terjemahan yang lama. Saya tidak ingin banyak bicara. Sedikit lagi saya tambahkan. Dari mulai bismillah saja sudah salah terjemah. Mau bilang apa? Cok gimana kalau kita terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim? Terjemahnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada dannya ya? Di Al-Qurannya ada wawunya enggak? Oh lancang banget sih. Kecuali kalau Bismillahirrahmanirrahim dan enggak ada dannya kok. Lalu apa bedanya dan di sini? Ini sangat menentukan sekali. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kedua-duanya dari rahmah. Yang satu wazannya fa'lan, yang satunya wazannya fa'il, Rahman dan Rahim. Rahman itu lil mubalaghah, artinya rahmat Allah yang berlimpah ruah, sehingga yang percaya, yang tidak percaya, yang kafir, yang mukmin, semua kebagian rahmatnya semua. Orang yang nggak sembahyang rezekinya banyak enggak? Lebih banyak dari orang Islam enggak? Betul enggak? Nah, tapi kalau Ar-Rahim itu adalah mubalaghah, rahmat Allah yang tidak berkesudahan, yang tidak ada habisnya, yaitu di hari akhirat, khusus hanya untuk orang-orang yang beriman, bukan orang Islam itu mengatakan orang beriman. Nah, ini dua kata sifat tidak pakai dan, tapi disambung, pengasih des penyayang, Maha Pengasih des
penyayang. Nggak usah pakai dan. Sebab kalau pakai dan berarti dipisah. Dua sifat digabung itu mempunyai makna khusus. Ketika dipisah menjadi jelek maknanya. Saya di Cikampek punya pacar namanya Maimunah. Ada Maimunahnya. Orangnya nih Maimunah nih hitam manis. Dua sifat, hitam manis, jadi satu. Orangnya hitam manis. Cantik gak pada dia? Hitam manis itu cantik. Tapi Pak Dede ini hasut sama saya. Asalnya Buya tuh orangnya hitam dan manis loh. Ngaco kalau hitam mah itu hitamnya kayak silit dangdang, manisnya kayak gula batu. Berbeda hitam manis dengan hitam dan manis. Rahman dan Rahim tidak beda dengan Rahman Rahim, berbeda. Udah kesalahan lagi. Ini baru bismillahnya aja, belum yang lain-lainnya. Bismillah dengan, ini untuk banyak santri. Ba itu maknanya dengan. Itu namanya ba isti'anah. Ba itu dalam bahasa Arab ada 36 makna ba. Ba sababiyah wujuduka, ya wujudihuna bisa diwujudika, ba sababiyah. Ada ba qasam billahi, demi Allah. Ada ba zaidah wa kafa billahi syaidah. Banyak dah 76. Nanti nggak bisa besoknya. Dikit lagi. Dan ba ini bermakna isti'anah itu yang maknanya dengan. Itu apabila masuk dalam isim alat. Seperti saya mukul Zaid dengan tongkat. Dorobtu Zaidan bil aso. Saya mukul Zaid dengan tongkat. Bil aso dengan tongkat. Isim alat. Jadi kalau ba bismillah itu diterjemahkannya dengan, berarti Allah adalah alat bagi kamu. Gawat enggak? Jadi bukan dengan Allah, atas nama Allah. Artinya saya minum atas nama Allah. Saya duduk bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Kalau atas nama itu artinya sedang melaksanakan perintah, itulah namanya ibadah. Pak Dede punya hajatan, datang waktunya sambutan tuan rumah. Buya tolong deh sambutan tuan rumah atas nama saya. Baik, baik. Kenapa sih? Sedang sakit tenggorokan, ya oke. Saya apa bilangnya? Assalamualaikum dan sebagainya. Hadirin hadirat, saya pergi di sini atas nama tuan rumah. Betul begitu. Bismi sahibil bait. Bismi sahibil bait, atas nama tuan rumah. Saya atas nama tuan rumah menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak yang memenuhi undangan kami, dan saya atas tuan rumah mohon maaf apabila hidangannya kurang berkenan. Yang berterima kasih saya atau Pak Dede? Yang minta maaf saya atau Pak Dede? Itulah ibadah. Kita semuanya mengatasnamakan Tuhan. Maka siapa yang berani melawan atas nama Tuhan? Itu. Di situ saktinya bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti dikatakan Nabi Sulaiman, wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman karena dia memerintahkan mereka atas nama Allah. Itu maknanya bismillahirrahmanirrahim. Itu satu contoh bahwa terjemahan yang ada perlu disempurnakan lagi untuk umat kita, untuk anak-anak kita, jangan sampai salah paham. Saya kira dengan logika mari kita beragama. Tetapi kalau ada yang belum masuk akal, ya namanya apa? Dogma. Dogma itu sementara sebelum didukung oleh sains teknologi. Otak maksudnya udah katanya dogma. Tapi dengan kemajuan teknologi terjawab, ya kita cabut lagi. Kira dogma titipan sementara
tidak bisa logika menjawab. Tapi tidak selamanya. Dulu orang kalau kirim Fatihah diragukan, yang nganter siapa? Kirim Fatihah orang udah mati itu yang nganter siapa? Dengan teknologi, teman di Kanada kirim duit sama saya, ada yang nganter enggak? Enggak. Oh ya, sudah kirim 2 juta, tolong dicek. Oke, baik. Oh ya, sudah saya terima. Yang nganter siapa? Saya ambil uangnya ada enggak? Ya sama saja. Sekarang sudah ada teknologi, ya kenapa harus Anda kirim Fatihah nyampe atau tidak? Paham gitu. Nah, jadi dogma sifatnya sementara. Kayak gitu aja, gitu. Maka sekarang bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzana an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.